Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa wirausaha. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kemahasiswaan Dikti membuat inovasi yang luar biasa sekali, yaitu stand up comedy dalam KMI Expo 2023 di Bali ya, sebagai kegiatan pendukungnya. Dan di sini saya memutuskan untuk ambil bagian dalam event keren ini ya. Jadi lucu saja nanti kalau keluarga dan teman-teman nanya gitu ya, kayak Expo ngapain? Nah, aku bisa jawab nanti ngelawak kayak gitu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Yusri Fajrianur, saya 20 tahun, belum menikah ya, tapi ibu dan ayah saya sudah, dari kelompok usaha SNI Shop Universitas Bengkulu. Sedikit ya mengenai usaha kami. Kami membuat aplikasi penyalur produk digital. Teman-teman bisa download di Play Store dan nanti pakai referral P2MW SNI Shop biar dapat saldo gratis langsung. Di aplikasi kami bukan sembarang aplikasi ya teman-teman. Karena kalau sama seperti aplikasi yang lain gitu ya, Shopee gitu nggak lucu ya kalau sama gitu. Di SNI itu bagi yang bertanya-tanya, Kamu nanya. itu bukan hanya standar nasional Indonesia ya. Jadi kepanjangan dari SNI itu Solusi Network Indonesia gitu. Bukan Shopee-nya Indonesia, bukan itu. Oke, bukan. Jadi dari Universitas Bengkulu itu kami juga punya satu kelompok usaha lagi ya yang lolos dalam KMI Award, yaitu di sektor food and beverage. Namanya itu nasi kecil. Wah, keren kan, namanya aja nasi kecil gitu ya, membuat penasaran gitu ya. Jadi bukan hanya jual produk tapi juga jual misteri gitu ya, nasi kecil gitu ya. Kecil kalau dibandingin dengan nasi yang lain, kira-kira ya gimana ya nasi nasi kecil ini dengan nasi yang lain. Ya kalau nasi yang lain itu sudah pantas gitu ya bersanding dengan geprek gitu ya, dengan pecel lele. Nah, kalau nasi kecil ini kayaknya belum balik kayaknya belum balik. Ini masih kecil gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman silahkan beli ya, karena nasi kecil itu cepet gedenya, cepet. Nggak harus nunggu 2 tahun 3 tahun, enggak. 2 tahun, 2 hari aja. 2 hari aja itu udah lebat rambutnya, itu kayak limbat gitu ya kalau teman-teman tunggu ya. Jadi itu untuk nasi kecil nanti silahkan dicari di sini. Saya gimana kabar teman-teman? Saya mau tanya dulu ya, teman-teman wirausaha ini ada yang jomblo? Wah, jomblo semua ya, jomblo semua. Oh, keren. Ternyata wirausahawan itu rata-rata jomblo. Kenapa ini ya? Barang laku, diri sendiri enggak ya? Oke. Jadi bicara tentang P2MW, ini program keren banget ya. Bukan karena saya muji panitia biar menang, enggak gitu ya. Bukan. Mau sih menang, mau, tapi bukan karena itu gitu. Program ini menurut saya menyaring orang-orang yang punya visi masa depan gitu ya, visi yang visioner ya gitu ya. Walaupun karena orang-orang visioner itu rata-rata nanti dia nggak tamat kuliah, dia udah ketemu usahanya sendiri itu lanjut gitu ya, karena nggak ada wadahnya gitu. Nah, kalau ada P2M ini ada wadahnya gitu. Contoh seperti Mark Zuckerberg gitu ya, founder dari Facebook, dan Bill Gates gitu misalkan, CEO dari Apple ya, yang punya cara berpikir visioner gitu. Bayangin gitu, ketika Bill Gates itu masih mahasiswa gitu kan, si mahasiswa nongkrong gitu ya, nongkrong sama teman-temannya, makan nasi kecil gitu ya, terus tahu informasi P2MW, langsung daftar gitu kan, lolos gitu ya, lolos KMI Award tuh, luar biasa ya, wajar ya Bill Gates gitu. Terus itu pasti kuliahnya saya yakin ya pasti tamat ya, karena apa? Karena pemerintah peduli ya kan. Asik, ini kok saya stand up jilat terus ya kayak Oreo. Udah dijilat dimenangin, asik, udah dijilat dimenangin. Kemudian waktu Bill Gates ini lolos KMI Award, ada acara pendukung tuh stand up comedy ya. Jadi udah tahu tuh ujungnya ya, bukannya Microsoft yang berkembang, malah mikrokomedi itu ya berkembangnya, klub komedian ya jadinya Steve Jobs buat ya. Oh, nggak lucu ya, itu tadi Steve Jobs saya. Steve Jobs saya ya. Beranjak berbicara tentang kewirausahaan. Orang banyak bingung apa itu wirausaha dan apa itu wira swasta ya, padahal mereka itu keduanya sama gitu teman-teman ya, secara terminologi dan etimologinya itu sama gitu ya. Sama-sama sering
digunakan untuk orang yang menganggur gitu ya. Tapi tapi saya nggak setuju dengan statement itu. Karena menurut saya itu kesalahan berpikir. Wirausaha itu kata yang optimis, teman-teman. Kata yang sangat optimis. Contohnya nanti ketika kalian wisuda gitu ya, kalian bakal nemuin 3 sekte teman gitu. 3 kelompok teman ya. Yang pertama itu teman yang waktu wisuda langsung ngajak keluarga besar gitu ya, RT, RW-nya gitu ya, simpanan Pak Kades gitu ya, untuk makan di restoran mewah, belanja di mall gitu ya, booking kamar hotel gitu ya, hedon gitu kan, borong ayam kampung, kampung ya, boyong, borong ayam kampung ya, plural ya, ayamnya banyak, jangan ngeres dulu. Itu sekte hedonisme ya. Yang kedua itu teman yang kaum realisme. Dia nggak beli ayam, tapi dia langsung buka media sosialnya, langsung ketik gitu ya, info loker gitu. Waduh, realistis aja ya, tamat resmi nganggur. Yang ketiga itu kaum optimisme. Nah ini yang luar biasa ya. Tamat mereka nggak sombong, nggak berhura-hura, nggak juga mencari pekerjaan gitu ya, dan mereka langsung apa, lanjutin usaha yang udah dibangun di masa kuliah ya kan, dari program P2MW. Amin, semoga usaha kita sukses semua ya. Jadi FYI, belajar dari Steve Jobs tadi yang di atas yang saya sebutkan ya, menjadi stand up comedian itu juga wirausaha loh teman-teman ya. Dan pola berpikir yang saya sebutkan tadi ya, seperti Mark dan Steve tadi yang tidak tamat kuliah gitu. Sebenarnya ada benarnya juga, karena untuk menjadi wirausaha itu tidak perlu punya title ya, tidak perlu tamat kuliah dulu, siapapun bisa jadi wirausaha. Untuk apa gitu kuliah tinggi-tinggi ujungnya wirausaha gitu kan, kasihan gitu ya, uangnya udah habis kayak gitu, tapi ujung-ujungnya usaha sendiri gitu kan, untuk apa gitu. Nah, contohnya kita bisa lihat seperti Kak Maudy Ayunda gitu kan, kuliah jauh-jauh S2 di Stanford loh, the best university setelah MIT. Itu sekarang lihat aja kondisi Kak Maudy itu ya, cantik-cantik itu, kasihan saya lihatnya. Kerjanya kadang-kadang nyanyi gitu ya, kadang-kadang manggung gitu, kadang-kadang jadi narasumber, kadang-kadang interview gitu, serabutan gitu ya, nggak jelas ya kerjanya ya. Ya kayak wirausaha gitu. Ya tapi beda lah ya penghasilan wirausaha berpendidikan sama yang enggak gitu. Jadi wirausaha ini memang tidak terbatas definisinya. Semua bisa disebut wirausaha jika kamu bekerja untuk diri sendiri, bukan bekerja untuk orang lain. Jadi yang membedakan wirausaha dan pengangguran itu ya optimis ya, optimis. Makanya kita harus selalu optimis dan berani ambil resiko untuk mencapai tujuan kita gitu. Melihat cerita orang-orang sukses berwirausaha seperti kisah penjual baju kaki lima ya, yang sekarang punya butik kayak gitu, kisah tukang bubur bisa naik haji gitu, kisah tukang foto bisa jadi artis komika gitu ya di Suci gitu, tukang martabak jadi calon wakil presiden. Selalu optimis dan semoga sukses. Itu saja dari saya, salam dari saya, sampai jumpa di Bali.